umat Islam di mana-mana itu mengadakan peringatan perayaan Maulid Nabi. Walaupun secara sederhana, biasanya kumpul-kumpul itu baca sholawat. Ada kitab yang terkenal kalau di Jawa namanya kitab Diba, itu berisi sejarah Rasulullah. Kalau di tempat lain namanya kitab Al-Barzanji, ya, sama itu ya. Ada yang menyebutnya Al-Barzanji, ada Ad-Diba. Itu Rasulullah dibaca di mana-mana di rumah itu ya. Ya itu nggak apa-apa. Itu salah satu bentuk wujud cinta Rasulullah. Secara tradisional memang mampunya seperti itu. Jadi mencintai Rasul. Selanjutnya sahabat-sahabatnya, keluarganya kita cintai. Sekarang tidak ada lagi keluarga sahabatnya, ini zuriatnya, turunan-turunannya. Selanjutnya siapa lagi? Pewarisnya. Siapa pewaris? Al-ulama. Jadi kita punya kewajiban mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul, menghormati Rasul. Bagaimana wong Rasul sudah nggak ada sekarang kita? Bagaimana cara memuliakannya? Maksud Rasul sudah nggak ada. Bagaimana caranya kita memuliakan Rasul, menghormati Rasul nggak ada? Maka jawabannya ya sunnah-sunnah yang ditinggalnya ya kita hidupkan. Jadi bagaimana caranya? Ya minimal kalau bisa itu setiap hari kita itu ngaji. Qurannya tebalnya sak ini kilo. Ayatnya 6.660 ayat. Sementara umur kita sudah di penghujung waktu. Yang ngajinya agak ditingkatkan. Kalau nggak bisa juga setiap hari, minimal seminggu sekali. Bagaimana caranya? Masjid adalah tempat yang paling tepat untuk tempatnya ngaji supaya umat kita cerdas. Maka kalau kita punya masjid cuma ditempatin sholat, itu berarti kurang fungsinya, Pak. Maka kalau ingin cerdas itu masjid. Tidak ada hari-hari yang berlalu ketika kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa berupaya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat yang ada dalam diri kita maupun nikmat-nikmat yang berasal dari luar diri kita. Semua itu kalau kita mensyukuri dengan sebaik-baik rasa syukur, pasti kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat-sahabatnya, bahkan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya sampai akhir zaman nanti.
Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, pembahasan kita malam hari ini masih tetap fokus kepada ma'rifatur Rasul, mengenal lebih lengkap, lebih sempurna tentang siapa Rasulullah itu sebenarnya. Setelah 2 kali pertemuan kita sudah memahami siapa Rasul itu, kemudian apa yang dibawa oleh Rasul. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki sub pokok bahasan, yaitu tentang wajibuna nahwar rasuli, ya. Kewajiban setiap orang-orang beriman terhadap Rasulullah. Jadi wajibuna nahwar rasul. Nahwar rasul. Ya. Jadi kita sudah sama-sama mengimani dan meyakini serta memahami siapa Rasul itu sebenarnya. Maka setelah kita paham siapa Rasul itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kewajiban setiap orang-orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia utusan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah saya merangkum beberapa firman-firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka kami tempatkan sebagai urutan yang pertama, apa kewajiban kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama ialah mahabbatur Rasul. Ya. Ya, mahabbatur Rasul. Ya. Setiap orang beriman wajib mencintai Rasulullah. Dari mana perintah itu? Kok kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman di dalam surat ketiga. Surat ketiga itu surat Ali Imran, terdapat pada ayat 31 yang dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, Kul, katakan Muhammad kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Aku Rasul maksudnya, ya. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah
Tapi kalau tidak mengikuti Rasul berarti cintanya cinta palsu. Jika kamu benar-benar mengaku, ya, paham, makrifah, kenal dengan Allah, mencintai Allah, maka kamu juga harus mengikuti aku. Jadi Allah Rasul, Allah Rasul. Makanya biasanya setiap namanya disebut pasti, setiap nama Allah disebut pasti nama Muhammad juga disebut. Memang urutannya gitu. Coba biasanya kalau ada Allah Muhammad, ya Allah Muhammad. Dan mestinya di rumah-rumah kita itu mestinya harus ada setelah itu, Allah Muhammad. Ya. Bukan jimat sebetulnya, tapi kalau kita selalu ikut Allah Muhammad, kemanapun kita duduk, selamat kita. Jangan pernah berpisah dengan Allah dan Muhammad. Ini ayatnya. Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sunnah-sunnahnya, segala perintahnya, segala perilakunya, segala keteladanannya kita mencontoh kepada Rasulullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Balasannya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Bukan main. Jadi kalau kita mencontoh Rasul, mengikuti, menghidup-hidupkan sunnahnya itu jaminan yang pertama, Allah menjamin dosa-dosa kita akan diampuni. Jadi bukan sekedar ikut gak ada apa-apa, diampuni Pak dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mencintai Rasulullah dan mau mengikuti segala sunnah-sunnah, contoh-contoh perilaku kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Itulah sebabnya biasanya kalau bulan Rabiul Awal, umat Islam di mana-mana itu mengadakan peringatan perayaan Maulid Nabi. Walaupun secara sederhana, biasanya kumpul-kumpul itu baca sholawat. Ada kitab yang terkenal kalau di Jawa namanya kitab Diba, itu berisi sejarah Rasulullah. Kalau di tempat lain namanya kitab Al-Barzanji, ya, sama itu ya. Ada yang menyebutnya Al-Barzanji, ada Ad-Diba. Itu Rasulullah dibaca di mana-mana di rumah itu ya. Ya itu gak apa-apa. Itu salah satu bentuk wujud cinta Rasulullah. Secara tradisional memang mampunya seperti itu. Tapi orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi yang lebih modern, nggak usah terlalu bertele-tele, cukup kita undang semua jamaah kita, adakan secara sederhana, makanannya sana, undang seorang ustadz mubalik menyampaikan, ya, bagaimana caranya kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Itu biasanya diterangkan paling antara kurang lebih 1 jam lah. Tapi nanti setelah perayaan Maulid Nabi itu jangan cuma mengagumi Nabi. Oh, Nabi Muhammad itu hebat, sifat-sifatnya begini, perilakunya ganteng kayak gini. Tapi enggak mencontoh perilakunya. Itu sia-sia itu perayaan Maulidnya itu. Entek-entek no kuetok kalau kayak gitu. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi itu, ya kita pelajari riwayat hidupnya, sejarahnya, perilakunya. Kemudian setelah kita paham, dicontoh, diteladani. Ini maksudnya, fattabi'uni, ikuti aku. Apanya Rasulullah yang disuruh ikuti? Seluruh perilaku kehidupannya. Seluruh perilaku kehidupannya. Cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara bekerjanya, cara mandinya, ya, cara kepemimpinannya, dia sebagai seorang suami di antara istri-istrinya, sebagai seorang ayah di antara anak-anaknya, sebagai seorang kakek di antara cucu-cucunya, sebagai seorang pemimpin umat, itu semua lengkap, tidak ada. Masuk ke kamar kecil saja diaturnya, contoh Rasulullah. Maka di dalam surat Al-Ahzab itu ada ayat lebih mempertegas, dan ini terkait dengan yang kita baca ini. Al-Ahzab itu surat ke-33 ayat 21.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah ila akhir ayat. Laqad kana lakum, benar-benar sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa yang ada pada diri Rasulullah? Uswatun hasanatun, panutan, ikutan, teladan, contoh-contoh, segala perilaku kehidupan telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita. Enggak usah mengidolakan yang lain ya. Rasulullah cukup. Dan itu makna dalam syahadat kita yang selalu kita baca berapa kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, ya, itu maksudnya. Mengaku itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengakui sepenuh hati, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah idolaku yang harus kami ikuti segala perilaku. Contohkan. Cuman bagaimana caranya kita mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nggak ngerti. Nah, ini masalahnya. Kita disuruh mencontoh perilaku nggak ngerti. Gimana mau ngerti? Nggak mau ngaji. Nggak mau ngaji, padahal di Quran itu menjelaskan tentang segala apa yang ada pada Rasulullah, dilengkapi lagi dengan hadis, dilengkapi lagi dengan sirah nabawi namanya, sejarah peri kehidupan Rasulullah SAW. Maka kalau kita baca Quran tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi seperti yang kita lakukan malam ini, baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang perilaku Nabi, baca sejarah hidupnya, selesai. Gampang kita ngikuti. Cuman kalau kita nggak tahu, bagaimana suruh ngikuti orang nggak tahu? Nah, inilah pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kewajiban yang pertama setiap muslim itu tadi, ya, mahabbatur Rasul, mencintai Rasul. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, setelah kita mencintai Rasul, Rasul itu punya keluarga juga. Ada keluarganya. Ada sahabat-sahabatnya yang berjuang penuh dengan kesungguhan sehingga sampailah Islam ini kepada kita. Kalau tidak ada sahabat-sahabat Nabi, kemudian generasi selanjutnya, sahabat, kemudian tabiin, tabiin, terus sampai ke sini, maka Islam nggak sampai kepada kita. Yang berjuang dengan sungguh-sungguh itu adalah para keluarga dekatnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Termasuk yang disebut dengan Khalifatul Rasul, 4 orang itu, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah keluarga dekat sekaligus sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Harus kita cintai. Berikut zuriya-zuriyanya, keturunannya. Yang di Indonesia ini juga banyak keturunan Rasulullah yang disebut habaib. Habib-habib itu, walaupun sekarang orang geger itu ya. Digegerkan ya. Benarkah itu Habib ini keturunan Rasulullah? Urusanmu ya, enggak ngapus yo, nanti tanggung jawab sendiri dalam Allah ya. Mau benar Habibnya apa gitu, yang penting kita enggak usah mempersoalkan itu. Nanti malah umat Islam gini. Itu kalau kita yakin bahwa itu betul-betul surya Nabi, keturunan anak cucu Nabi, kita cinta itu keluarga. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memerintahkan kita supaya mencintai keluarganya? Diperintahkan di dalam Quran surat 42 ayat 23. Surat Asy-Syura namanya. Bagaimana bunyinya? Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra
illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu pun imbalan dalam menyampaikan dakwah ini. Jadi Nabi itu kan menyampaikan ajaran Allah kepada kita, nggak minta apa-apa, nggak minta dibayar, nggak apa-apa itu Nabi. Katakan Muhammad, aku menyampaikan ajaran Allah ini, ya, dan nanti tidak minta apa-apa kepadamu. Ya. Illal mawaddata fil qurba, yang hanya aku minta, ya, cintailah keluargaku. Jadi mencintai keluarga Nabi itu termasuk salah satu kewajiban. Cintailah sahabat-sahabatku. Karena tanpa keluarga Nabi, tanpa sahabat, tanpa generasi, tanpa penerus perjuangan Nabi tidak akan nyampe kepada kita. Termasuk para ulama-ulama itu. Maka ada hadis Nabi mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu dari generasi ke generasi sampai kepada kita itu adalah pewaris Nabi, ahli warisnya Nabi. Dia yang meneruskan perjuangan Nabi. Maka kita harus cintai juga. Jangan ulama malah dimusuhi. Ada nggak kira-kira orang ulama dimusuhi? Ustadz dimusuhi. Padahal pekerjaannya cuma ngajak menyampaikan orang ini. Dimusuhi. Orang kadang dilasani. Ya. Jangan. Berarti kalau kita ulama-ulama, guru-guru kita, ustaz yang menyampaikan ajaran Nabi, kita musuhi nanti. Ya, berarti itu kita sama dengan memusuhi Rasulullah. Memusuhi Rasulullah berarti memusuhi Allah. Berarti kita ngajak perang dengan Allah. Menang kira-kira, ya nggak bisa. Nah ini. Jadi mencintai Rasul. Selanjutnya sahabat-sahabatnya, keluarganya kita cintai. Sekarang tidak ada lagi keluarga sahabatnya, ini zuriatnya, turunan-turunannya. Selanjutnya siapa lagi? Pewarisnya. Siapa pewaris? Al-ulama. Meskipun juga ya kalau jangan terlalu berlebihan. Sampai nanti ulama dianggap malaikat, apa nggak boleh juga. Nanti sama dengan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa sampai dianggap Tuhan, itu kan berlebihan. Makanya Nabi pernah bilang, la tusayyiduni, aku nggak usah berlebih-lebihan disayyidkan Nabi Muhammad ya. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina. Itu terlalu berlebihan. Jangan kata Nabi. Kenapa? Takut nanti koyok Nabi Isa. Boleh kita salaman sama ulama, sama ustaz, tapi jangan sampai wah itu berlebihan. Kang Guopo. Nggak usah kayak gitulah. Yang penting jangan menjelek-jelekkan aja lah ya. Ya salaman biasa. Ini kewajiban yang kedua kita kepada Rasulullah. Wajib setiap orang beriman mencintai Rasul, sekaligus mencintai keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga para ulama-ulama sebagai pewarisnya. Ya. Selanjutnya, kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak boleh kita melangkahi Nabi di dalam beramal. Apa ini maksudnya? Dalam beramal kita ini nggak boleh ngelangkahi Nabi. Orang biasa saja kalau dilangkahi marah ya, dilangkahi. Apalagi Nabi. Nabi memang sudah tidak ada sekarang. Tapi ada ajaran yang disampaikan sampai akhir zaman nanti itu dia terus akan hidup. Maka seluruh yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan ini, yang terhimpun di dalam sunnah-sunnahnya, yang tersimpan di dalam buku atau kitab-kitab hadis yang ada, di situ tidak ada yang tidak ada. Semua ajaran lengkap. Maka kalau kita mau mengamalkan sesuatu itu harus kita pikir, ini ada contohnya enggak dari Rasul? Wudhu yang benar itu bagaimana Rasul mencontohkan? Salat yang benar itu bagaimana Rasul mencontohkan? Makan yang benar itu bagaimana Rasul mencontohkan? Berbicara yang benar itu bagaimana Rasul mencontohkan? Bekerja yang benar bagaimana Rasul mencontohkan? Minum yang benar bagaimana Rasul mencontohkan? Nggak boleh langkai. Di mana firman-Nya? Terdapat di dalam Al-Qur'an surat 49 ayat 1. Yang Allah melarang kita itu untuk mendahului atau disei melangkahi Rasulullah.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang yang beriman, siapapun orangnya, dimanapun ia berada, apapun jenisnya, asalkan beriman. La tuqaddimu bainal, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya itu dalam apa? Dalam melakukan semua amal-amal atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melakukan ini bagaimana? Kalau saya makan berdiri, ini kira-kira Rasul melangkahi Rasul apa enggak? Makan berdiri, minum berdiri. Ini melangkahi Rasul apa tidak? Ini ayatnya. Rasul mencontohkan enggak kita makan sambil berdiri, minum sambil? Rasul pernah enggak contohkan? Dilarang. Dilarang. Jangan kamu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, apalagi pakai tangan kiri. Kenapa? Karena itu perbuatan setan, kata Rasul. Halus ngomongnya. Kalau Rasul ngomong, orang yang makan dan minum sambil berdiri adalah setan. Masa Rasul kayak ngomong kayak gitu? Gak mungkin lah. Rasul, jangan kamu makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Kenapa? Itu perbuatan setan. Itu maksudnya kalau ada orang makan, minum sambil berdiri, itu berarti kan sama dengan setan. Begitu loh itu pemahamannya. Tapi banyak nggak orang makan sambil berdiri? Banyak. Minum sambil berdiri? Banyak. Anak-anak apa orang dewasa? Kena ini ayat ini. Ya. Berarti melangkahi Rasul, mendahului Rasul. Maka wahai orang-orang yang suka makan minum berdiri, bertaubatlah sebelum nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah. Sekarang malah dibuat acara-acara tasyakuran, ya, sunatan, walimatul ars, walimatul apa saja itu nih, walimahan itu orang baca doa selamatan. Rasanya nggak hebat kalau nggak makan sambil berdiri. Sopo yang ngajari? Dari mana itu datangnya ajaran itu? Kok malah kesenengan? Ya memang senang karena makan bareng setan. Heran aku. Saya pertama di Surabaya dulu nggak ada kayak gitu. Orang dulu kalau ada acara diangkat. Adil itu Pak, dikasih nasi sepiring itu lah angkat ya. Ya anunya pun nggak terlalu banyak. Nggak banyak mubazir, salah habis. Tapi kalau pakai prasmanan itu, sudah berdiri gini, ngantre. Yang duluan itu sampai ke meja, masa mikirin yang di belakang kadang-kadang. Kalau ada sate di situ disikat sampai 10, padahal nggak dihabiskan juga. Nah ini kan setan yang kayak gini, mubazir. Suka mubazir itu makan. Kalau sudah dijaman, dipegang-pegang, siapa yang mau makan nanti ya? Ini kerjanya. Tapi kok seperti itu kok malah seneng? Kena nanti dengan ayat ini. Rasul nggak nyontohkan, kok malah dia melakoni. Maka kita itu kalau ingin semua amal-amal aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ingin mendapat pahala yang dosa-dosanya diampuni karena mencontoh Rasul tadi itu, maka sebelum kita berbuat harus kita berpikir, kira-kira Rasul nyontohkan nggak kayak gini? Rasul menjadi patokannya Allah dan Rasul, karena la tuqaddimu baina yadayillahi war Rasul. Jangan kamu mendahului, jangan kamu melangkahi Allah dan Rasulnya. Makanya kita, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, mesti begitu orang berfirman. Allah berfirman, di mana? Di Quran surat ini ayat sekian. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab hadis Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim saja. Nomor hadis sekian, riwayat dari Imam Muslim. Matanya harus jelas. Rasulullah bersabda, nggak disebutkan. Ya, sabdanya seperti apa? Hadis itu berasal dari sahabat siapa, rawinya siapa, nomornya enggak. Nanti orang bilang ngarang itu. Jangan ngarang, enggak boleh kita ngarang-ngarang, enggak boleh.
Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran. Di surat apa, Pak? Ayat berapa? Waktu saya lupa. Jangan. Jelaskan. Supaya kita tidak terkesan disei Rasul, melangkahi Rasulullah SAW. Ini kewajiban. Kewajiban. Jadi Rasul, Pak, selalu pokoknya selamat kita. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kalau itu yang kita jadikan jimat, ya, jadikan jimat, apa jimat ini ya? Dijadikan apa bisanya orang kalau jimat-jimat itu pokoknya dia ya kalau ini bisa begini. Udahlah, nggak usah pakai jimat apa-apa. Jimatnya Allah, Rasul, Allah. Selamat dunia sampai akhirat. Yaitu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku berjanji, aku bersumpah, aku mengakui, aku menyatakan tidak ada yang harus saya ikuti selama hidup saya ini kecuali hanya Allah dan Rasul. Allah, Rasul. Selamat, Pak, kita. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini panjang nanti nih kayaknya. Mungkin 2-3 kali pertemuan lagi baru selesai ini. Ada pertanyaan? Dilanjut? Lanjut. Oke. Jadi tidak boleh melangkahi Allah dan Rasul. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya ta'zimuhu. Nah, ini tadi sudah, ini yang tadi yang kedua apa di sini? Mahabbatu ahlihi, ya. Mahabbatu ahli, mencintai keluarganya. Wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa warithihi, dan ahli warisnya. Ahli warisnya itu ulama. Terus yang ketiga, ta'zimuhu. Mengagungkan. Jadi kita punya kewajiban mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul, menghormati Rasul. Bagaimana wong Rasul sudah nggak ada sekarang kita? Bagaimana cara memuliakannya? Rasul sudah nggak ada. Bagaimana caranya kita memuliakan Rasul, menghormati Rasul? Nggak ada. Maka jawabannya ya sunnah-sunnah yang ditinggalnya ya kita hidupkan. Sunnah-sunnahnya itu perilakunya itu nabi-nabi begini, ini yang dibaca, berzikir, doanya gini, kita lakukan itu. Apalagi Pak kalau kita sudah akhir ini, kita ini sudah ada di penghujung waktu nih. Orang itu kalau sudah umurnya 50 tahun, apalagi sudah 60 terlebih itu ini corok kasarannya itu kan sudah bau tanah. Sudah bau tanah, mati. Mari kalau kita sudah bau tanah ya kayak saya ini, Bapak Presiden, hati-hati. Itu mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul. Enggak usah yang berat-berat saja, yang penting istiqomah. Sunnah-sunnah Rasul. Apa sunnah-sunnah Rasul itu? Ya, masuk masjid, sholat tahiyat masjid, jangan langsung duduk. Ya. Habis sholat, jangan langsung pergi. Rasul ngajarkan kita baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul 10 kali. Baca Allahumma ajirni minan nar ping 7. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat itu setiap habis sholat subuh dan habis mati 7 kali, Allah mengharamkan jasadnya, tubuhnya dijilat, kena sentuhan api neraka. Hidupkan itu, kecil itu, jangan sepelekan. Puasa-puasa sunnah, kalau bisa sehari puasa, sehari buka, puasa daun namanya, Rasul melakukan. Kalau nggak mampu, ya antem Senin Kamis. Kalau masih kurang juga ada puasa 3 Ayyamul Bid namanya. Tanggal 13, 14, 15 itu. Setiap bulan, tapi bulan kemarin lakukan itu. Sedekah subuh, itu sunnah Nabi itu, sedekah subuh. Kita datang ke masjid setelah adzan itu sedekah isi kotak infak itu ya nggak usah banyak-banyak. 100.000 rupiah setiap hari itu lebih afdol daripada 1.000 rupiah tapi jarang-jarang. Jadi wale supaya masjid juga nanti subuh.
Kalau orang nggak pernah ke masjid, taruh kotak infak di rumahnya ya, celengan gitu loh kata mau azan subuh sedekah di situ. Nanti 1 bulan sudah kumpul, bawa ke masjid. Ini sunnah Rasul ini. Umur kita ya itu yang kita lakukan kalau kepingin selamat itu ya. Perbanyak zikir dan doanya, perbanyak baca Quran, perbanyak ngaji. Ini sunnah Rasul. Perbanyak puasa. Kalau Allah memberikan karunia kepada kita, saling berbagi. Itu lakukan, Pak. Apa yang bisa kita bawa nanti menghadap Allah kalau bukan? Apalagi sudah di penghujung waktu kita. Kalau kayak saya ini mau kemana? Cari malaikat. Pak aina tadzabun. Kon mau kemana kamu itu yo? Mau jadi anggota DPR wes kasep, gak mungkin. Ya kan? Mau jadi camat lurah ya gak mungkin ya. Lemot semua sudah gini. Ya mari. Karena kita pasti mati. Bagaimana caranya supaya selamat? Hidupkan sunnah-sunnah Rasul yang kecil-kecil, Pak, kecil-kecil. Gak usah yang besar-besar. Wah, sedekah 100.000 itu kita ekonomi jakin kabotan kita. Ya, 10.000 ya gak apa-apa. Yang penting ikhlas. Nah, jaga silaturahmi dengan keluarga, apalagi kita ini sudah mungkin kita di Surabaya, saudara keluarga kita ada yang jauh di sana, di Banyuwangi, di Jember, di Madura mungkin sulit, apalagi di luar pulau ada HP, sambung silaturahmi. Bagaimana kabar Bapak, Paman, Om, Adik, sambung. Silaturahmi itu kata Rasulullah itu memperpanjang usia, mempermudah rezeki. Nah sekarang silaturahmi gampang kita dengan pakai, nggak usah datang ke sana ya, biayanya terlalu banyak, sama. Kenapa tidak kita lakukan? Sunnah Rasul, banyak berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita lakukan. Karena nanti kalau ini tidak kita lakukan, sudah masuk ke liang kubur, kita waduh, menyesal Pak, menyesal, sangat menyesal. Ya Allah, sekiranya aku bisa dikembalikan ke dunia sebentar saja. Harta saya yang ada di sini dan sini tak sedekah no kape ya. Menyesal karena dulu waktu di dunia nggak pernah dilakukan. Ya Allah, sekiranya saya bisa dikembalikan ke dunia ini. Saya setiap hari akan ngaji di Masjid Fastabiqul Khairat. Dulu kalau saya ada orang ngaji, habis sholat maghrib istisya, assalamualaikum, saya langsung melayu, langsung ke rumah nonton TV. Pengajian nggak pernah reken. Sekarang mati diperlihatkan pahala, menyesal. Maka sebelum kita ke sana, mari kita lakukan yang gampang-gampang, nggak angel. Maka kata Nabi, khairul amali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu ialah amal yang dawam, itu namanya istiqomah, terus dilakukan terus menerus walaupun sifatnya kecil. Ngaji setiap hari ngaji, nggak bisa baca 5 ayat ya 1 ayat, kalau bisa lebih dari 5 ayat syukur, kalau bisa per halaman syukur, kalau 1 kali duduk bisa mampu membaca 1 juz 1,5 ya, lebih bagus lagi, sesuai dengan kemampuan. Ya ini Pak nanti yang akan menyelamatkan kita, apalagi kalau bukan itu. Nah, ini namanya sunnah Rasul. Kesimpulannya, kalau kita ingin selamat dunia akhirat harus setia, balik lagi tadi jimatnya Allah Rasul ya. Maka ada ayat mengatakan duribat alaihimudz zillatu aynama fuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalau tidak salah Ali Imran ayat 110. Duribat alaihimudz zillah, manusia itu senantiasa akan ditimpa kehinaan. Manusia itu akan senantiasa merasa hina dimanapun dia berada. Aina masukipu, dimanapun dia berada, kata Allah, manusia itu selalu akan menjadi hina di mata Allah, hina mungkin di mata orang-orang beriman. Illa, kecuali orang-orang yang tidak merasa terhinakan di mata Allah Subhanahu. Hablim minallah, orang yang selalu menjalin hubungan baiknya dengan Allah. Bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan Allah? Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengikuti Rasul berarti sama dengan mengikuti Allah. Mencintai Rasul berarti sama dengan mencintai Allah. Wa hablim minan nas.
dan jalin, pelihara hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ya itu aja. Bagaimana caranya menjalin hubungan baik dengan sesama manusia? Kuncinya silaturahmi, 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 silaturahmi. Silaturahmi itu artinya sambung rasa, sambung bahasa, sambung pikiran. Termasuk kalau menggunakan HP juga itu sambung rasa, sambung pikiran, silaturahmi. Caranya hablum minannas. Yang kedua, kalau Allah memberikan sesuatu kelebihan kepada kita, apakah itu harta, apakah itu pangkat dan kedudukan, apakah itu ilmu pengetahuan, berbagi. Berbagi. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Setiap kita menerima pemberian dari Allah, maka berikan kepada orang yang berhak. Terima kasih. Terima kasih. Rezeki kita terima dari Allah sebarang penjajah, maka Allah memerintahkan berbagi dengan orang lain. Jangan ditaruh di bank semua. Takut mati besok gak sempat sedekah, menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Cinta Rasul namanya. Sudah nyampe? Belum. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke. Silakan. Nanti diawali dengan sebagai orang beriman dan cinta pada Rasul. Wajib. Wajib. Nah ini negara ini sudah berapa abad yang lalu. Iya. Punya sejarahnya. Iya, iya, iya. Nah, cinta. Iya. Cara cinta kita itu bagaimana? Lah ya ini yang saya terangkan tadi. Coba ulang lagi. Kan saya tadi mengatakan Rasul sudah tiada sekarang, ya kan? Rasul tidak tiada sekarang. Bagaimana suruh mencintai orang yang sudah tidak ada? Tapi kata Rasul, ini saya jelaskan. Taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnatir Rasul. Kata Rasul, ini sebelum Rasulullah wafat, dia berwasiat, ya, berpesan kepada kita umatnya. Aku telah meninggalkan kepadamu dua pusaka besar. Dua barang yang sangat berharga, tidak ada tandingannya dengan dua perkara itu. Selama kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, kamu pegang erat-erat, kamu ikuti, kamu hidupkan, kamu contoh apa yang Rasul contohkan dalam itu. Lantadillu abada, kamu dijamin tidak akan sesat, tidak akan rugi, tidak akan merana, tidak akan menderita, tidak akan susah hidupmu di dunia sampai di akhirat. Apa itu? Kitab Allah, ikuti Quran. Kamu ikuti Quran. Yang kedua, wa sunnatur Rasul, ikuti hadis. Ya itu caranya kita mencintai Rasul itu. Warisannya yang dua itu kita pelajari. Dipelajari. Untuk mengetahui sunnah-sunnahnya itu kita harus wajib ngaji. Iya, wajib ngaji. Maka kalau nggak ngaji, itu besok penyesalannya di hadapan Allah itu. Orang yang paling menyesal nanti di hadapan Allah ada dua. Pertama, orang yang banyak kesempatan untuk ngaji, untuk belajar tidak dilakukan. Yang kedua, dikasih harta oleh Allah, banyak kesempatan untuk berbagi, bersedekah tapi dilakukan. Nanti paling menyesal di alam kubur. Wajib ngaji, Pak. Kalau nggak ngaji, jadi bodoh kita. Maka ayat yang pertama turun itu Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, 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 baca. Baca itu artinya belajar, belajar, belajar. Ngaji, 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 ngaji. Apalagi kita ini Pak Holik, sebentar lagi kita ini sudah mati. Terus ngajinya cuma 1 tahun 2 kali. Kapan pinternya? Kapan ngajinya? Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Jaiso. Jaiso pinter. Ngajinya 1 tahun 2 kali. Jadi bagaimana caranya? Ya minimal kalau bisa itu setiap hari kita itu ngaji. Yang Qurannya tebalnya sakmene iki loh. Ayatnya 6.660 ayat. Sementara umur kita sudah di penghujung waktu. Yang ngajinya agak ditingkatkan. Kalau nggak bisa juga setiap hari, minimal seminggu sekali. Bagaimana caranya? Masjid adalah tempat yang paling tepat untuk tempatnya ngaji supaya umat kita cerdas. Maka kalau kita punya masjid cuma ditempatin sholat, itu berarti kurang fungsinya Pak.
Maka kalau ingin cerdas itu masjid, tidak ada hari-hari yang berlalu ketika kita ngaji. Maka di tempat saya di masjid sana itu setiap habis sholat subuh ngaji, harus baca hadis walaupun satu ayat gitu ya, supaya manusia cerdas. Kapan lagi kalau enggak? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kalau bukan kita? Kalau bukan sekarang? Kalau bukan di masjid ini? Enggak. Kalau tempatnya itu boleh di mana-mana saja. Tapi kita punya kewajiban untuk menghidupkan masjid Allah. Bagaimana caranya memakmurkan masjid Allah? Salah satu caranya di samping rajin kita banyak orang datang ke masjid beribadah, yang kedua banyak orang belajar di masjid. Itu berarti masjid itu makmur. Insya Allah masjid Fastabiqul Khairat termasuk, kalau menurut penasihat termasuk masjid yang makmur. Karena jamaahnya cukup banyak, ngajinya hampir setiap hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ifaklik cukup nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu tidak ada lain kecuali hanya ikut Quran, ikut hadis, ikut ulama-ulama yang memang memberikan teladan dan contoh kepada kita. Kemudian kita istiqomah dalam kehidupan ini. Sehingga nanti andaikan Allah memanggil kita dalam waktu dekat ini, entah besok pagi, minggu depan, atau bulan ini, tahun ini, kita sudah termasuk orang-orang yang memiliki bekal sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.